Ketika Al-Quran dibacakan sebagai syifa, ditujukan kepada seseorang, dia akan digantung oleh Allah. Berapa ribu orang membacakan Fatihah sebagai syifa. Maka ketika ada pasien di depan kita, sesungguhnya kita di sana hanya sebagai pengisi. Kita tidak mempunyai peran apa-apa atas proses kesembuhan itu. Maka jenengan harus ingat agar hati kita lembut. Kalau jenengan meruqyah sembuh, pertama Al-Quran memang obat. Selesai. Al-Quran itu obat, tidak bisa ditolak, Pak. Yang namanya Al-Quran itu obat itu sudah hak. Yang namanya pisau itu mesti tajam. Tapi bukan semuanya yang tajam itu pisau. Lambene tonggol mek tajam to. Maksudnya ada. Lambene pewe kok meneh. Tadi saya makan sambel pedes. Gawe kopi pahit bayu. Orang pahit yo pedes sing metu saka tangkang. Ya rasa-rasano. Jadi kalau jenengan tersinggung, alhamdulillah terima kasih sama Mas Eko sama Pak DJ yang berikan saya tadi sambal yang pedes. Kita lanjutkan. Yang namanya Al-Quran itu sifat itu tidak bisa ditolak. Itu menjadi sifat Al-Quran itu adalah obat. Maka yang namanya pisau itu mesti tajam, tapi bukan semua yang tajam itu pisau. Tapi kalau pisau itu menggunakan potong besi, dia tidak putus, tidak menghilangi sifat dari pisau itu. Paham? Pisau itu mesti tajam, tapi kalau menggunakan potong besi, tidak putus, tidak mengurangi sifat dari pisau itu sendiri. Kalau Al-Quran kau bacakan sebagai sifat, ternyata dia tidak sembuh, tidak mengurangi sifat dari Al-Quran, bahwa Al-Quran adalah obat. Ini harus paham. Dan ternyata kita tidak tahu bahwa Al-Quran itu sedang mengobati hati orang itu, sedang mengobati hati kita, sedang mengobati akal orang itu, sedang mengobati penyakit roh dari orang itu. Lalu mengapa hanya dengan dia tidak sembuh penyakit medisnya, kita menjadi mengatakan Al-Quran bukan obat, maka saat itu Al-Quran akan pergi meninggalkan kita. Masuk? Ada yang tersinggung? Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad alaihi salam. Salatan tadumu wa ini kita diperlihatkan oleh sebuah pantas-pantas anak tegang, anak jeruk. Kan lucu, saya nyetor mic terus mengikat mangan mungkin ora kira-kira. Maka ini siapa yang mau, kalau kan sudah tak kasih ini sama tak kasih ini, mesti milih ini. Orang nolak. Promosi. Lanjut. Saya kalau jenengan menang gitu, jenengan kalau dia menang itu tersinggung, saya sangat senang. Jadi saya tujuan saya berhasil. Memang tugas saya minggu. Pertama sekali yang diobati oleh Al-Quran itu adalah penyakit, dan kita tidak tahu penyakit apa yang sedang disebutkan oleh Al-Quran. Maka bacakan terus dan terus. Maka apa yang terbaik itu akan terjadi. Maka mengapa kita mengukur hanya dia muntah dan tidak muntah, dia sembuh dan tidak sembuh, tapi itu menghilangkan dari sifat Al-Quran itu sendiri. Maka hati kita itu sebenarnya belum diobati. Masih ada kesenjangan bahwasanya Al-Quran obat. Oke, bisa kita mengatakan Al-Quran obat, tapi hati kita mengingkari itu. Maka jangan pernah bermimpi engkau akan mendapatkan nur zat sifatnya Al-Quran sebagai sifat dan sumber hidayah. Maka ditoto hati ini, Pak, bahwasanya kita sudah lama dididik orang NU itu ketika kita tahlilan. Ketika kita tahlilan, yang kita lakukan itu sebenarnya itu juga di luar akal kita. Yang kita kirimi doa, orangnya sudah mati, sudah dikubur,
Dan kita nggak tahu Quran itu nyampe atau enggak kok. Betul? Betul. Yang jenengan doakan itu siapa? Orang mana? Sama bahkan nggak tahu bahwa Ustaz Jami'il Muslimin Muslimat Mukminin Mukminat Al-Ahya'i minhum wal amwat. Sama nggak tahu. Tapi jenengan lakukan. Dan jenengan marah ketika dikatakan tahlil itu bid'ah. Nesu jenengan. Terus tujuannya jenengan apa tahlil? Boleh berkat. Dan itu kita lakukan dari dulu sampai hari ini. Padahal kalau kita lihat orang yang kita kirim doa kita nggak kenal. Kalau dia kenal, dia mungkin baik tetangga kita atau orang tua kita. Jadi dia sudah mati loh. Dia nggak sakit, dia sudah dikubur. Tapi sampai hari ini kita tetap lakukan. Ternyata apa? Kita terlalu percaya diri bahwasanya dosa-dosa dia akan diampuni oleh Allah dengan barokah bacaan Al-Quran dari kita. Kan keren ini. Keren ya yang kita lakukan. Tapi mengapa ada pasien depan kita yang dia gereng-gereng terus mengatakan saya belum bisa. Ada orang yang lumpuh, ada orang yang sakit kepala, ini dia sudah ditangani berpuluh-puluh orang nggak sembuh. Terus saya belum bisa Pak, walaupun tempat PC mawon. Ada yang seperti itu? Seolah-olah kalau Pak PT yang rugi sembuh. Wah keren Pak Lucu, punya nomor Gusti Allah balik. Betul gak nih? Real gak ini? Ternyata yang diobati oleh Al-Quran bukan sakitnya, tapi dosa yang membuat dia akan disiksa oleh Allah di neraka. Sifat dendamnya, sifat iri hatinya selama di dunia yang menjadi hakul adami orang lain ternyata pun kita percaya bahwa Quran bisa mengampuni dosa-dosa. Ini kita lakukan. Lalu mengapa kita masih orang NU ketika anak kita ndablek, anak kita kecanduan HP? Ya apa bisa berkata. Sampai soal ngene kak Yai. Soal ngene Bayi Rusdi. Bayi tolong anak kula disembuh ben ndablek. Tak omong Gusti Allah tersinggung. Anak sampean ora mari tambah temen ndableke. Betul? Karena apa? Gusti Allah itu seperti ini, Pak. Kang Sulino sama tak titipi anak. Dilalah anak itu babak. Ya kayak Pak ya. Mewakili. Kan bisa nih, tak titipi anak. Dilalah anaknya terbelakang Sulino dilali. Kemudian soal karo Pak Dewi, soal karo Suriah PCNU. Pak Yai tolong anak saya dibarokai hidungan buku-buku orang babak orang. Ya Gusti Allah tersinggung. Lek kowe tak titipi mau Sulino. Tak titipi anak kok rumangsa kabeh ngomong karo aku. Kadula karo aku. Inilah cara kita meruqyah keluarga kita ya seperti ini. Maka ketika anakmu dablek, bojomu cerewet, Wali. ya cara bojo cerewet itu sehat Pak. Ya. Istri yang cerewet itu tidak bisa sembuh di ruqyah. Sembuhnya di ruqyah. Karena cerewet itu adalah cara menunjukkan seorang istri bahwa dia itu sehat. Ya bojone sampean mau menang. Bojone Pak Kusnadi itu mau menang. Apa Bu? Saya sekolah dulu diem, pulang sekolah diem, hati-hati sekali bedos HP remuk piar. Betul? Maka ketika istri cerewet bersyukurlah, alhamdulillah istri saya sehat. Karena cara mengungkapkan sehatnya seorang istri dengan dia mengeluarkan kata-kata. Karena anatomi tubuh perempuan itu Pak Bu, dia tidak ada sekatnya. Kalau laki-laki itu ada sekatnya di otak kecil. Maka ketika dia bicara itu pelampiasan supaya bendungannya ora jebol. Sekali bendungannya jebol, entek sampean. Nggih, Pak iki jenenge sapa iki? Jenenge tukang boto, tapi profilnya wong wedok. Ayo sapa iki? Remuk HP-ne sampean. Nggih. Lanjut. Bu, saya bela Bu. Nah,
Oh iya tuh ibu-ibu dicatat surat Al-Maidah ayat 6 Bu. Surat Al-Maidah ayat 6 ayatnya dihafal. Nanti ada sesuatu untuk itu. Nanti akan sampai. Ini khusus untuk ibu-ibu, bapak-bapak nggak bisa ikut-ikutan. Bisa ikut-ikutan. Surat Al-Maidah ayat 6 bagian penggalan ayatnya mayuridu wahu fil akhiri dicatat.